Aula kelurahan itu panas, padahal kipas berdengung terus di langit-langit. Nadira berdiri di depan meja panjang, telapak tangannya basah menggenggam ponsel lama yang layarnya retak. Sementara di saku tasnya ada kertas pemeriksaan listrik yang dilipat 4. Di sisi kanan, Bu Ratih duduk rapi dengan kebaya lembut warna krem. Senyumnya seperti ibu paling sabar sedunia, tapi matanya tajam menekan. Kalau kamu putar itu di sini, kamu pikir kamu menang. Bisiknya pelan, nyaris tak terdengar, seolah sedang menanyakan kabar. Nadira menelan ludah saat melihat RT dan beberapa warga menatapnya, menunggu satu keputusan kecil yang bisa membalikan segalanya. Di lantai, ujung sandal Raka terlihat, kecil dan gemetar, bersembunyi setengah di belakang betisnya. Nadira menatap tombol play yang belum ditekan. Lalu satu kalimat Bu Ratih menghantam lagi, dingin. Kamu gak akan bisa bawa anak itu pergi. Kalau benar begitu, kenapa mereka begitu takut pada rekaman di tangan Nadira? Halo sobat, makasih sudah mampir dan ikut dengerin sampai sini. Kalau kalian suka cerita yang bikin deg-degan tapi tetap masuk akal, pencet like dan subscribe biar kalian gak ketinggalan kelanjutannya. Anggap aja kalian lagi duduk bareng Nadira malam ini. Kalian dengar dari kota mana? Semoga yang lagi kerja, dagang, jaga toko atau lembur hari ini dimudahkan dan dilancarkan rezekinya ya. Malam Nadira pindah ke rumah itu, hujan baru saja reda, meninggalkan bau tanah basah yang menempel di kaki. Ia memeluk Raka erat-erat sambil menaiki 2 anak tangga teras yang licin, menahan gemetar yang bukan karena dingin. Di ruang tamu, Bu Ratih menyambut dengan suara halus. Masuk Nadira, anggap rumah sendiri. Lalu langsung menoleh ke arah Dewi, iparnya, memberi isyarat kecil yang tak sempat dibaca Nadira. Nadira memilih tersenyum, karena ia datang membawa tujuan sederhana, bertahan sebentar sampai Bima, suaminya, selesai urusan kerja luar kota, dan anaknya tetap aman. Kalimat itu terdengar mudah, tapi ia sudah belajar sejak kecil, keselamatan sering dibeli dengan diam. Benarkah? Raka menatap sekeliling seperti mencari sudut paling terang. Nadira buru-buru mengeluarkan baju ganti dari tas, menyusun di lemari kamar tamu yang sempit, lalu menyelipkan biskuit ke laci bawah. Kebiasaan kecil yang selalu ia lakukan sejak Raka mulai sulit makan kalau tegang. Biar besok kita sarapan enak, katanya pelan, dan Raka mengangguk, meski matanya tidak benar-benar percaya. Ternyata rumah bisa jadi tempat yang membuat orang meragukan napasnya sendiri. Aturan muncul sebelum Nadira sempat menaruh handuk. Bu Ratih berkata seperti sedang membahas jadwal sinetron. Dapur ada jamnya, kulkas ibu kunci, biar rapi dan gak boros. Kalau mau masak, bilang dulu. Nadira menahan tanya, menahan protes, menahan harga dirinya sendiri, lalu mengangguk. Dewi tertawa kecil. Ya, namanya juga numpang dek. Kata numpang itu seperti diselipkan sengaja, supaya Nadira ingat posisi. Kalau orang sudah menganggap kamu beban, apapun yang kamu lakukan selalu terlihat salah. Malam pertama, saat Nadira baru selesai menidurkan Raka, lampu mendadak mati. Gelapnya tidak bertahap, tapi seperti dipukul. Seketika, tebal. Raka langsung duduk dengan napas tersendat. Bu, gelap. Nadira meraih ponsel, menyalakan senter, dan berjalan cepat ke ruang depan. Dari arah meteran dekat dapur, ada bunyi kecil seperti klik yang tidak seharusnya ada. Bu Ratih muncul santai dari kamar. Ah, listriknya suka ngambek. Biasalah. Nadira menyorot boks meteran, melihat sekrupnya tampak seperti pernah dibuka. Ada bekas goresan tipis. Ia ingin bertanya, tapi Dewi sudah berdiri di dekatnya, menutup ruang dengan bahu. Udah, jangan dramatis, katanya. Raka mulai merengek lapar, suaranya kecil tapi bikin dada Nadira sesak. Nadira membuka pintu dapur pelan, mendapati lemari makanan terkunci, dan panci nasi sudah dipindah entah kemana. Bu, boleh ambil sedikit? Anak lapar. Nadira mencoba setenang mungkin. Bu Ratih menoleh tanpa tergesa. Sudah malam, nanti rewel terus, besok saja. Nadira menatap wajah mertua itu, lalu menatap Raka yang menahan tangis, dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian meski rumah penuh orang. Ia kembali ke kamar, mencari biskuit yang tadi diselipkan. Lacinya terbuka sedikit, dan biskuit itu sudah hilang. Nadira baru mau menutup laci ketika dari celah pintu kamar, ia melihat Dewi melintas cepat ke arah meteran sambil menyelipkan sesuatu ke laci kecil dekat sana. Tepat setelah itu, lampu menyala lagi, terang dan rapi, seolah semua barusan cuma salah paham. Nadira menegang, menahan napas, dan hanya satu pikiran yang tersisa. Kalau ini baru malam pertama, mereka sebenarnya sedang menyiapkan apa? Pagi datang dengan cahaya yang seharusnya menenangkan, tapi di rumah itu,
terang justru terasa seperti jebakan yang menunggu malam. Nadira bangun lebih cepat dari semua orang, menyetrika satu seragam kecil Raka sambil menakar napasnya sendiri. Ia butuh satu hal sederhana hari ini, memastikan anaknya makan cukup dan tidak ketakutan saat gelap datang lagi. Ia menyusun rencana kecil yang kelihatan konyol, menyimpan roti, susu kotak dan beberapa biskuit di dalam tas kain di bawah kasur, lalu menandai jam di catatan ponsel setiap kali ada aturan baru yang muncul. Di ruang makan, Bu Ratih menyapa manis. "Kok rajin banget, Nak?" Tapi tangan Bu Ratih langsung menarik toples gula lebih dekat seolah takut ada yang diambil. Nadira tersenyum tipis, menahan lidahnya, karena tujuan besarnya belum berubah. Bertahan sebentar, lalu pergi dengan cara yang aman. Menjelang siang, aturan itu benar-benar menjadi pagar. Bu Ratih mengumumkan tanpa menatap Nadira. "Mulai sekarang kunci dapur ibu pegang, biar nggak acak-acakan ya." Dewi ikut menimpali. "Iya, nanti kalau ada yang kurang ya bilang, jangan main ambil." Nadira mengangguk, padahal dadanya panas. Raka menatap pintu dapur seperti menatap lemari hantu. Nadira memutuskan untuk membuat jadwal makan sendiri. Sebelum jam dapur ditutup, ia harus sudah menyiapkan sesuatu untuk Raka. Ia menanak nasi lebih banyak, menyisihkan sedikit di wadah kecil, menyelipkannya ke kamar. Saat ia menutup wadah itu, Dewi tiba-tiba muncul di ambang pintu. Matanya cepat memindai. "Ngapain sembunyi-sembunyi?" katanya. Senyumnya datar. Nadira merasa seperti tertangkap melakukan kejahatan, padahal ia cuma sedang jadi ibu. Sore hari saat Nadira sedang menyuapi Raka di kamar, Dewi mendorong pintu tanpa mengetuk. Matanya langsung jatuh ke tas kain di bawah kasur. "Oh, pantesan. Kamu nyimpen-nyimpen ya?" Dewi berkata keras, cukup keras untuk didengar orang luar. Nadira menahan. Itu buat Raka kalau dia takut malam. Dewi mengangkat alis, lalu berjalan keluar sambil berkata pelan tapi tajam. "Nanti kita lihat siapa yang sebenarnya bikin anak itu kelaparan." Kalimat itu bukan tuduhan, tapi ancaman yang rapi. Dan Nadira baru sadar, mereka tidak sekadar mengganggu, mereka sedang menyiapkan cerita. Malamnya hujan turun lagi. Nadira menunggu jam makan dengan cemas, tapi dapur sudah terkunci lebih cepat dari biasanya. Bu Ratih menaruh piring di meja, hanya untuk dirinya dan Dewi, lalu berkata santai, "Anak kecil itu kalau lapar ya tidur aja, besok juga lupa." Raka yang duduk di tepi kasur memeluk perutnya, matanya membesar. Nadira mencoba menawar, "Bu, saya cuma mau bikin teh anget sama roti." Bu Ratih senyum kecil, di rumah ini ada aturan. Nadira merasakan sesuatu retak di dalam dirinya, bukan karena lapar, tapi karena melihat anaknya dianggap bukan manusia penuh. Lalu lampu berkedip 1 kali, 2 kali, dan rumah kembali tenggelam dalam gelap. Raka langsung gemetar, napasnya pendek-pendek, dan tubuhnya mulai panas. Nadira menempelkan punggung tangannya ke dahi anak itu. Demam. Ia meraih senter ponsel, berlari ke ruang depan, memanggil Bu Ratih, tapi yang terdengar hanya suara televisi kecil dari kamar dalam. "Bawa aja ke puskesmas kalau mau drama." Suara Bu Ratih meluncur dari balik pintu. Ringan. Nadira menggigit bibir sampai terasa perih, lalu mengangkat Raka, memasukkan selimut tipis ke dalam tas dan mengetuk rumah tetangga terdekat. Lia muncul dengan wajah kaget, melihat Raka lemas. "Ya Allah, Di, ini panas banget," kata Lia, langsung meraih kunci motor. Nadira naik dengan tangan gemetar memeluk anaknya, dan untuk pertama kalinya ia tidak peduli lagi terlihat berlebihan. Malam itu, ia hanya peduli satu hal. Raka harus selamat. Di puskesmas, lampu neon putih membuat wajah Raka tampak pucat. Petugas jaga menatap Nadira, menanyakan kapan terakhir anak makan dengan nada yang terlalu biasa, seolah pertanyaan itu sering berakhir menyakitkan. Nadira menjawab pelan, "Tadi sore, tapi sulit." Bidan memeriksa Raka lalu berbisik setengah sadar. "Anaknya kelihatan lemah, sering gak makan ya?" Nadira ingin membantah, ingin bilang ia sudah berusaha, tapi tenggorokannya serasa dikunci. Satu kalimat pendek menghantamnya. Kalau orang lain mulai melihat ini, reputasinya bisa hancur sebelum ia sempat membuktikan apapun. Saat Nadira dan Lia pulang menjelang dini hari, rumah masih gelap. Bu Ratih sudah menunggu di ruang tamu, duduk rapi seperti menunggu tamu terhormat. "Bagus ya," katanya lembut. "Bikin malu keluarga tengah malam." Dewi berdiri di belakangnya, menatap Nadira seperti pemenang. Nadira menahan napas, menggendong Raka yang setengah tertidur, dan diam-diam menulis jam kejadian di catatan ponsel. Jam dapur dikunci, jam listrik padam, dan siapa yang terakhir terlihat dekat meteran. Ia tidak punya kemewahan untuk lupa, karena lupa berarti kalah. Nadira baru saja merebahkan Raka ketika ponsel Bu Ratih bergetar di ruang tengah. Suara Bu Ratih terdengar pelan, nyaris seperti doa. "Tenang, bukti-buktinya nanti kelihatan kalau rumahnya terus gelap." Nadira membeku di ambang pintu, karena kini ia mengerti, gelap itu bukan kebetulan. Dan jika mereka sudah bicara soal bukti,
Apa yang akan mereka lakukan besok? Nadira berhenti berharap rumah itu akan berubah setelah malam di puskesmas. Pagi-pagi ia sudah menyiapkan 1 botol air hangat dan roti di tas kecil. Bukan karena ingin dramatis, tapi karena ia mulai paham. Di tempat itu, kebutuhan dasar bisa dijadikan senjata. Ia menunggu Raka mandi, menyisir rambut anaknya pelan-pelan sambil menahan rasa bersalah yang terus dipaksa tumbuh. Kalau Raka kenapa-kenapa, mereka pasti akan bilang itu salahnya. Nadira menulis lagi di catatan ponsel. Jam dapur dikunci, jam listrik padam, dan siapa yang terakhir terlihat dekat meteran. Ia tidak punya kemewahan untuk lupa, karena lupa berarti kalah. Siang itu, Lia datang dengan alasan meminjam gunting kain, padahal matanya memeriksa wajah Raka yang masih pucat. Nadira hanya mengangguk, memberi tanda kecil bahwa semuanya belum aman. Lia berbisik, "Kamu harus punya pegangan yang bisa dipercaya orang lain deh, bukan cuma perasaan." Nadira mengerti. Maka ketika mendapat nomor teknisi yang biasa dipanggil warga, ia langsung menelpon. Sore menjelang, Mas Arga datang membawa tas alat. Wajahnya netral seperti orang yang sudah melihat banyak masalah rumah tangga disamarkan jadi urusan listrik. Bu Ratih langsung berubah jadi ramah. Ia menyambut dengan suara lembut, menawarkan teh manis, lalu berdiri terlalu dekat saat Mas Arga membuka panel dekat meteran. Nadira menahan diri untuk tidak terlihat panik, tapi matanya mengikuti setiap gerak tangan Arga. Ada momen kecil saat Arga mengusap skrup dan berhenti, seperti menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada. "Box ini pernah dibuka ya?" Tanyanya datar. Dewi tertawa cepat. "Ah, itu dari dulu Mas, kadang-kadang suka error." Arga tidak tertawa. Ia memotret 2 kali, lalu menoleh ke Nadira sebentar, seolah memberi sinyal agar ia ingat detailnya. Ketika Arga bilang perlu pemeriksaan lebih lanjut kalau mau benar-benar memastikan, Bu Ratih buru-buru memotong. "Gak usah ribet Mas, yang penting sekarang nyala." Nadira merasakan sesuatu merayap di tengkuknya. Mereka tidak mau listrik beres. Mereka cuma mau listrik terlihat beres saat ada saksi. Kalimat itu menancap di kepala Nadira seperti paku. Malamnya, listrik padam lagi, lebih lama dari biasanya. Raka menutup telinga, merapat ke Nadira seperti anak yang sedang menunggu hujan batu. Nadira menyalakan senter ponsel dan melihat Dewi berdiri di ujung lorong. Tidak membantu, hanya menonton. "Udah, jangan manja, gelap doang." Suara Dewi meluncur, lalu pintu kamar mereka terdengar dikunci dari luar. Nadira mengguncang gagang pintu dengan tangan gemetar, mencoba tetap pelan agar Raka tidak makin ketakutan. "Buka, Wi, anak lagi takut," katanya menahan marah. Dari balik pintu, Dewi menjawab enteng. "Coba rasain jadi orang gak guna." Nadira memejam, menarik nafas panjang. Kadang yang paling menyakitkan bukan perlakuannya, tapi keyakinan mereka bahwa mereka berhak melakukannya. Besoknya, Tante Aba-Aba, beberapa orang datang ke rumah. Ketua RT, 2 ibu tetangga, dan 1 bapak yang Nadira jarang lihat. Ruang tamu mendadak jadi panggung. Bu Ratih duduk rapi di kursi depan, tangan dilipat, wajahnya tampak letih seperti orang yang menahan masalah besar. "Saya ini cuma khawatir," katanya suaranya bergetar yang terlalu pas. "Cucu saya sering kelaparan, sering ketakutan, saya takut terjadi apa-apa." Dewi menambahkan dengan tatapan tajam ke Nadira. "Kadang dia suka panik sendiri, bikin suasana rumah nggak nyaman." Nadira berdiri di samping pintu kamar. Raka bersembunyi setengah di belakangnya. Ia ingin menjelaskan semua, tapi ia tahu 1 kalimat emosional bisa dijadikan bukti bahwa ia tidak stabil. Jadi ia bicara pelan, terukur seperti orang yang sedang menahan badai. "Saya minta izin bicara secara jelas. Saya punya catatan jam listrik padam dan jam akses dapur ditutup. Saya juga sudah panggil teknisi." Erta mengernyit, terlihat ragu, tapi belum memutuskan. Salah satu ibu tetangga menatap Nadira dengan tatapan yang membuat perutnya mual, tatapan yang sudah percaya duluan pada cerita Bu Ratih. Bu Ratih menghela napas panjang, lalu menatap Nadira seolah anak sendiri yang mengecewakan. "Kalau kamu tetap begini, Nadira," katanya pelan, "lebih baik kamu pergi aja, biar anaknya di sini." Nadira merasa darahnya dingin. Taruhannya mendadak bukan cuma kenyamanan, tapi kemungkinan terburuk. Ia kehilangan Raka, atau setidaknya dipaksa percaya bahwa ia bisa kehilangannya kapan saja.
Setelah rombongan pergi, Nadira masuk kamar dengan lutut lemas. Ia duduk di tepi kasur, menenangkan Raka, lalu baru sadar ponsel Dewi tertinggal di meja kecil ruang tengah. Ponsel lama dengan layar kusam yang bergetar pelan. Nadira ragu 1 detik, lalu mengambilnya karena rasa takut kadang harus dilawan dengan keberanian yang kotor. Layar menyala, menampilkan potongan chat yang belum terkunci. Besok kita bikin gelap lagi, biar laporannya makin kuat. Nadira membeku, dan untuk pertama kalinya ia tidak bertanya-tanya apakah ia berhalusinasi. Ia hanya bertanya seberapa jauh mereka akan pergi untuk menjatuhkannya. Nadira menatap layar ponsel itu lama sekali, sampai tangannya dingin. Chat singkat itu seperti pintu yang kebuka sendiri. Bukan lagi perasaan, bukan lagi dugaan, tapi kalimat yang ditulis dengan sadar. Ia menoleh ke arah kamar. Raka masih memeluk bantal, mata sayu. Dan Nadira tahu satu hal, ia tidak boleh menunggu besok untuk jadi lebih berani. Ia memotret layar cepat-cepat, lalu mengirimnya ke Lia lewat aplikasi pesan, menyusul ke emailnya sendiri, bahkan ke nomor cadangan yang ia simpan. Ia melakukan semuanya tanpa suara, seolah napas pun bisa membangunkan perang. Baru setelah ponsel Dewi ia taruh kembali di tempat semula, Nadira merasakan jantungnya berdentum seperti baru berhasil lolos dari kejaran. Kalimat pendek itu menancap di kepala, biar laporannya makin kuat. Jadi begini cara mereka bekerja. Mereka bikin kondisi buruk, lalu mengangkat tangan sebagai penyelamat. Nadira menulis 1 baris di catatan. Bukan cuma listrik, tapi narasi. Dan narasi selalu lebih berbahaya daripada gelap. Siang harinya ia menunggu saat rumah lengang, lalu menghubungi Mas Arga lagi. Kali ini Nadira tidak bilang cek ulang, ia bilang jujur, pelan. Mas, saya takut ini disengaja. Saya butuh bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Arga tidak banyak tanya. Ia datang menjelang sore dengan wajah yang sama netralnya. Tapi kali ini ia membawa lembar kecil untuk catatan dan meminta izin melihat panel dengan lebih teliti. Bu Rati sudah langsung berdiri di dekat dapur, senyum siap tempel. Nadira menyambut dengan sopan, tapi ia mulai menyiapkan 1 hal lagi di saku. Perekam suara di ponselnya sendiri, dinyalakan sebelum siapapun bicara banyak. Arga membuka boks pelan, memeriksa titik-titik yang kemarin seperti sengaja ditutupi. Ia menunduk, mengusap bekas goresan skrup, lalu mengangkat alis tipis. Ini bukan bekas lama, katanya datar. Dewi yang baru muncul dari kamar langsung menyelah. Mas, jangan bikin-bikin, dari dulu begini. Arga mengangguk tanpa berdebat, tapi ia memotret lagi, lebih dekat, lalu menulis sesuatu di kertasnya. Nadira merasa tenggorokannya panas, bukan karena marah, tapi karena akhirnya ada orang luar yang melihat tanda yang sama, yang selama ini dipaksa dianggap hal biasa. Bu Rati menghela napas, suaranya dibuat lembut. Ya sudah mas, yang penting nyala, jangan diomongin panjang-panjang, katanya. Lalu menoleh ke Nadira dengan tatapan yang seolah mengingatkan, ada harga kalau Nadira terlalu cerewet. Nadira hanya mengangguk, tapi dalam hati ia mengulang 1 kalimat yang baru ia pahami. Mereka tidak takut pada Nadira, mereka takut pada bukti. Saat Arga pamit, ia menyerahkan kertas catatan pemeriksaan yang sederhana, bukan surat resmi besar, tapi cukup untuk menunjukkan ada kejanggalan. Nadira menyimpannya di saku tas, tepat di balik dompet. Di ruang tengah, Bu Rati menghampiri, suaranya turun menjadi bisik yang tidak lagi ramah. Kalau kamu pintar, kamu berhenti sampai sini, katanya. Nadira menatap lantai, pura-pura lelah. Saya cuma mau anak saya aman, Bu, jawabnya pelan. Bu Ratih tersenyum tipis. Kalau kamu benar-benar mau aman, tanda tangan ini. Dari bawah tumpukan map, Bu Ratih mengeluarkan selembar kertas, seperti sudah menunggu momen itu. Nadira membaca cepat. Pernyataan menitipkan anak sementara, alasan karena tidak sanggup mengasuh dengan stabil. Tangannya bergetar. Ia tidak perlu jadi ahli hukum untuk tahu, 1 tanda tangan bisa jadi borgol yang tidak terlihat. Nadira menahan napas, memaksa suaranya tetap halus. Saya boleh baca pelan-pelan, saya takut salah paham, katanya, sengaja menunda sambil menjaga perekam tetap berjalan. Bu Rati mengangguk lalu berkata seperti memberi nasihat. Kamu itu kalau keras kepala, nanti orang lain yang nilai kamu. RT kemarin aja sudah datang kan? Tinggal tunggu kamu meledak sedikit. Nadira merasakan kulitnya merinding. Ada kepuasan kecil di nada itu. Kepuasan orang yang merasa sudah menulis akhir cerita orang lain. Malamnya, ketika semua orang tidur, Nadira membuka tasnya dan menatap 2 benda yang kini terasa berat. Kertas catatan teknisi dan tangkapan layar chat.
Ia menyusunnya seperti menyusun napas untuk bertahan hidup. Lalu dari lemari bawah, ia menemukan map coklat yang bukan miliknya, tercecer di sela berkas lama. Ia buka pelan, dan jari-jarinya langsung kaku. Di dalamnya ada fotokopi dokumen aset keluarga, beberapa halaman diberi stabilo, dan pada bagian yang seharusnya menyebut namanya, ada coretan seolah Nadira tidak pernah ada. Nadira menutup map itu perlahan, menahan suara jantungnya sendiri. Kalau mereka sampai menghapus namanya di kertas, apalagi yang siap mereka hapus di dunia nyata? Nadira tidak tidur nyenyak sejak map coklat itu ditemukan. Pagi itu, ia bergerak seperti orang yang sedang menyusun perahu di tengah banjir. Pelan, teliti, dan tidak boleh salah. Ia menyalin semua bukti ke satu folder di ponsel, mencetak screenshot chat Dewi di tempat fotokopi dekat pasar, lalu menyimpan kertas catatan Mas Arga dalam plastik bening agar tidak kusut. Lia menjemput dengan wajah tegang tapi mantap. "Kita ke kelurahan, biar ini selesai di tempat yang benar," kata Lia. Dan Nadira mengangguk walau tenggorokannya terasa kering. Ia tidak mengejar menang untuk gaya-gayaan. Ia mengejar satu hak paling dasar. Anaknya aman tanpa perlu minta izin pada orang yang menyiksanya dengan aturan. Di aula kelurahan, kursi plastik berjajar rapat. Ada beberapa warga, ketua RT, dan petugas kelurahan yang membawa map. Nadira duduk dengan Raka di pangkuannya, mencoba membuat anak itu tetap tenang. Raka memegang ujung baju ibunya erat, seperti takut gelap bisa datang kapan saja meski siang bolong. Bu Ratih datang terakhir, rapi, wangi, dan tersenyum ke semua orang seolah ia datang untuk arisan. Dewi di belakangnya menatap Nadira sekilas, lalu menunduk seperti orang yang paling tersakiti. Nadira menelan ludah. Ini bukan sekedar rapat, ini panggung yang selama ini mereka siapkan. Ketua RT membuka pembicaraan dengan hati-hati, menyebut adanya kekhawatiran soal kondisi anak. Bu Ratih langsung mengambil alih dengan suara bergetar yang dibuat-buat pas. "Saya cuma takut cucu saya kenapa-kenapa. Saya sudah sabar, tapi sebagai nenek saya gak bisa diam," katanya lalu menatap Nadira dengan mata sayu yang dipoles sedih. Nadira merasakan dadanya panas, tapi ia menahan. Kalau ia meledak, mereka dapat hadiah, dan Nadira menolak memberi mereka hadiah itu. Ketika diminta bicara, Nadira berdiri pelan. Tangannya gemetar, tapi suaranya ia paksa stabil. "Saya mau jelaskan secara kronologis," katanya. Ia menyerahkan catatan jam listrik padam dan jam dapur dikunci, lalu menunjukkan bukti pemeriksaan teknisi. Petugas kelurahan membaca cepat, alisnya mengkerenyik. Bu Ratih tersenyum kecil, seolah semua itu hanya ocehan orang panik. Nadira menatap senyum itu, dan dalam hati ia berkata singkat, "Kalau kamu masih berani tersenyum, berarti kamu belum dengar semuanya." Lia diminta bicara sebagai saksi. Ia menyebut malam Raka demam, dapur terkunci, dan kalimat-kalimat yang pernah terdengar. Dewi mencoba menyelah, tapi petugas kelurahan mengangkat tangan, meminta tertib. Nadira membuka ponselnya, memegangnya setinggi dada dan berkata pelan, "Saya juga punya rekaman." Ruangan mendadak sunyi. Ia menekan tombol play, dan suara Bu Ratih terdengar jelas. Tentang tanda tangan, tentang tinggal tunggu kamu meledak sedikit, tentang sesuatu yang disebut bukti-buktinya. Wajah Bu Ratih tidak langsung berubah, tapi jari-jarinya mengencang di tas. Dewi menelan ludah, memalingkan muka. Nadira merasakan udara seperti menebal, dan untuk pertama kalinya ia tidak merasa sendirian. 2 detik kemudian, Bu Ratih tertawa kecil yang terlalu dipaksakan. "Itu potongan, bisa diedit," katanya cepat. Nadira tidak membalas dengan emosi. Ia membuka screenshot chat Dewi dan menyerahkannya dalam bentuk cetak. Petugas kelurahan membaca kalimat "bikin gelap lagi" pelan-pelan, seperti tidak percaya ada orang menulisnya seenteng itu. Dewi spontan berkata, "Itu cuma bercanda," lalu berhenti mendadak, karena semua mata menoleh. Ketua RT menatap Dewi, "Bercanda kok soal gelapin rumah?" Dewi tergagap, mencoba menambal, tapi kata-katanya malah makin berantakan. Nadira menutup matanya sejenak. Kadang orang jatuh bukan karena didorong, tapi karena berlari terlalu cepat menutupi kebohongannya sendiri. Raka yang sedari tadi diam tiba-tiba menarik lengan Nadira, berbisik cukup keras hingga terdengar dekat. "Bu, aku takut kalau gelap, soalnya kalau gelap aku gak boleh makan." Ruangan seperti berhenti. Nadira memeluk anaknya, menahan air mata agar tidak berubah jadi drama. Petugas kelurahan menatap Bu Ratih, kali ini tanpa senyum. Suara yang tadi manis, sekarang terdengar tegas. "Ibu Ratih, kita perlu pastikan kebutuhan dasar anak tidak dihalangi. Ada prosedur dan ada konsekuensi." Bu Ratih berdiri, wajahnya masih berusaha rapi, tapi retaknya terlihat.
Ia menatap Nadira dari jarak dekat, suaranya rendah hanya cukup untuk menusuk. "Kamu puas?" bisiknya. Nadira tidak menjawab. Ia cuma menggenggam map bukti lebih erat, karena ia tahu ini belum selesai. Ini baru bagian yang terlihat. Saat rapat ditutup dengan rencana tindak lanjut dan peringatan tertulis, Bu Ratih melewati Nadira tanpa menoleh ke siapapun. Tepat di ambang pintu, ia berhenti sebentar lalu berkata pelan namun jelas, "Kalau kamu bawa anak itu pergi, kamu gak bakal tenang." Ancaman itu terus terngiang bahkan ketika Nadira sudah keluar dari aula kelurahan. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak merasa kecil di depan kalimat orang lain. Ia berjalan dengan Raka di sampingnya, tangan mereka saling menggenggam, sementara Lia mengapit dari sisi lain seperti pagar hidup. Nadira tahu, mulai hari itu, ia tidak lagi mengandalkan belas kasihan. Ia mengandalkan langkah yang rapi. 2 hari berikutnya Nadira bergerak cepat tapi tidak sembarangan. Ia kembali ke kelurahan membawa map bukti yang sudah disusun ulang, catatan jam listrik padam, cetakan cat, rekaman suara dan kertas pemeriksaan teknisi. Petugas kelurahan membantu membuat berita acara mediasi dan surat pernyataan batas-batas yang harus dipatuhi selama proses berjalan. Akses kebutuhan dasar anak tidak boleh dihalangi, tidak boleh ada intimidasi, dan setiap pelanggaran akan dicatat untuk langkah lebih lanjut. Nadira juga meminta salinan tertulis, karena ia belajar satu hal pahit. Kalau sesuatu tidak tercatat, suatu hari bisa diputar balik seolah tidak pernah terjadi. Kalimat itu singkat, tapi menyelamatkan banyak orang. Kertas lebih tahan daripada air mata. Bu Ratih tidak meledak di depan orang. Ia memilih cara yang lebih licik, diam yang menusuk, dan senyum yang disimpan. Di rumah, suasana menjadi seperti kaca tipis. Tidak ada lagi teriakan. Tapi setiap langkah Nadira terasa diawasi. Dewi mendadak jarang bicara, tapi matanya sering menempel di tas Nadira, seolah berharap map itu jatuh dan isinya tercecer. Nadira tidak memberi kesempatan. Ia menaruh salinan bukti di 2 tempat berbeda, dan satu lagi ia titipkan pada Lia. Ia juga menghubungi Mas Arga, meminta catatan pemeriksaan yang lebih jelas, sekedar keterangan singkat dengan tanggal dan temuan. Arga tidak banyak tanya. "Yang penting aman, Mbak," katanya, lalu mengirim foto keterangan itu. Nadira menatap pesan itu lama. Ia tahu pertolongan sering datang bukan dari orang yang paling dekat, tapi dari orang yang cukup peduli untuk tidak membiarkan ketidakadilan jadi kebiasaan. Set piece kepindahan terjadi pada Sabtu pagi, ketika matahari sedang terang-terangnya. Nadira memilih waktu itu karena ia ingin pergi bukan seperti pencuri, tapi seperti orang yang mengambil kembali hidupnya. Ia mengemas baju Raka ke dalam 2 koper kecil, memasukkan dokumen penting ke tas selempang yang selalu menempel di tubuhnya, lalu memeriksa sekali lagi, akta lahir, kartu identitas, buku kesehatan, uang tunai secukupnya, dan 1 flash disk kecil berisi salinan rekaman. Raka berdiri di ambang pintu kamar, memeluk boneka lusuhnya. "Kita pindah ke rumah terang, Bu?" tanyanya pelan. Nadira menunduk, menyamakan tinggi, lalu mengangguk. "Iya. Rumah yang kalau gelap pun kita tetap bisa makan." Lia datang membawa mobil sewaan kecil. 2 tetangga yang kemarin sempat ikut rapat RT juga muncul, bukan untuk ikut campur, tapi untuk memastikan tidak ada drama yang dibuat-buat. Ketika Nadira menarik koper melewati ruang tamu, Bu Ratih keluar dari kamar dengan wajah yang datar. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan, hanya kalimat yang dipilih tajam. "Pergi aja, nanti juga balik kalau susah," katanya. Nadira berhenti sebentar, merasakan kalimat itu mencoba merobek keberaniannya. Lalu ia menatap Bu Ratih tanpa marah, tanpa memohon. "Saya pergi biar anak saya hidup normal," jawabnya. "Kalau susah, itu urusan saya, tapi kalau disakiti, itu urusan hukum." Dewi muncul di belakang Bu Ratih, mencoba tertawa kecil. "Udah sok-sokan jadi korban," katanya, tapi suaranya tidak sekeras dulu. Nadira tidak membalas. Ia hanya mengangkat tas selempang dan menutup resletingnya dengan pelan, seolah menutup bab yang kotor. Ia menggandeng Raka, berjalan keluar dan untuk pertama kalinya melewati teras rumah itu tanpa rasa takut. Di tempat baru, sebuah kontrakan kecil dengan jendela yang menghadap gang dan cahaya yang masuk tanpa minta izin, Nadira menata dapur duluan. Ia menaruh roti, telur dan susu di meja, bukan karena berlebihan, tapi karena ia ingin tubuh Raka belajar percaya lagi. Malam pertama, listrik sempat turun sebentar karena hujan, hanya beberapa detik. Raka refleks menegang, tapi Nadira langsung menyalakan lilin kecil dan berkata santai, "Gak apa-apa, kita di sini aman." Raka menatap lilin itu, lalu menatap ibunya, dan perlahan bahunya turun. Nadira menahan air mata, bukan karena sedih, tapi karena lega yang selama ini terasa mustahil.
Beberapa minggu kemudian, Nadira mulai menerima jahitan lebih banyak. Ia tidak kaya mendadak, tapi rumahnya terasa kaya oleh hal yang dulu tak ia punya, ketenangan. Ia juga masih menjalankan proses formal yang sudah dimulai. Tidak untuk balas dendam, tapi untuk memastikan batas itu benar-benar ada. Karena orang seperti Bu Ratih tidak selalu belajar dari rasa bersalah. Mereka lebih sering belajar dari konsekuensi. Pada suatu sore, Nadira duduk di lantai ruang tamu kontrakan mengajari Raka menggambar rumah. Raka menggambar jendela besar dan lampu yang menyala terang. Nadira tersenyum kecil, lalu berkata pelan, lebih untuk dirinya sendiri daripada siapapun, keluarga bukan tempat kamu diminta tahan lapar supaya orang lain merasa berkuasa.